kamu gimana caranya bisa bicara bahasa Prancis dengan lumayan cepat gitu? Apa memang les atau kursusnya di Prancis sendiri atau udah ada prepare waktu itu di Indonesia atau gimana? Kalau prepare di Indonesia sih enggak ya. Aku cuma tahu bonjour, merci, s'il vous plaît itu kayak please gitu. Terus di Prancis sendiri untuk setiap pendatang kayak aku imigran cinta, Iya. Oke. itu kita dikasih kelas bahasa Prancis gratis dari pemerintah. Oke. Terus kita juga dikasih apa civic journey itu kayak semacam untuk belajar semua budaya Prancis dalam waktu 4 hari. Wow. Dan itu supaya kita tuh bisa berintegrasi dengan orang Prancis tuh lebih gimana ya, lebih baik gitu loh. Dan itu wajib walaupun gratis tapi wajib gitu. Oke. Nggak bisa dapat KTP atau resident card kalau kita nggak punya civic journey atau kita nggak ngikut bahasa Prancis minimal level A2 gitu loh. Level A2. Oh, jadi itu ada level-levelnya ya? Ya, aku sih di rumah sama suami kemarin sampai dengan saat ini ya, itu kita tetap bicara dalam bahasa Inggris. Jadi emang bahasa Prancis aku emang masih belum terlalu lancar. Tapi kalau untuk kemarin tes yang terakhir kan aku udah B1. Jadi aku udah punya resident card gitu. Terus ya udah bahasa aku udah level untuk aku bisa kerja mandiri sendiri kan gitu. Terus tapi itu semua aku cuma dapat kelas 100 jam dari pemerintah dan emang intensif banget kelasnya. Jadi ya lumayan lah. Pastilah ya. Itu gimana kamu cara menghafal vocabulary bahasa-bahasa dari Prancis itu? Sebenarnya sih huruf-huruf alfabetnya sama, cuman ada beberapa, ada 5 alfabet atau 4 alfabet yang beda sama cara pengucapan kita. Cuman bahasa yang lain-lainnya itu yang bikin emosi ya kalau dari orang Prancis tuh aturannya gitu loh. Kalau di bahasa Inggris kan ada tenses, kalau di Prancis tuh ada tenses, terus tapi nanti ada tensesnya kita udah benar, yang seharusnya benar, tapi ternyata menurut orang Prancis kalau untuk tenses yang itu, untuk kalimat yang kayak gini, itu kita nggak perlu pakai tenses karena nanti kedengarannya di kuping tuh nggak indah gitu loh. Jadi nanti diganti lagi aturannya. Oh ya ampun, Itu gue nggak bisa bayangin sih, pusing sekali itu. Iya, mana kan ada kayak bahasa Jerman gitu kan, ada femina maskulinnya. Jadi di Prancis sih triknya itu semua yang kita nggak tahu itu femina atau maskulan, kita pakein ke maskulan karena pria itu maskulan itu maksudnya priority juga. Oke. Aku nyampe. Aduh, ya ampun, kebayang sih. Itu memang orang Indonesia menikah sama bule Prancis ya. Ada usahanya, effortnya tuh gede juga gitu. Untuk karakter orang Prancis tuh seperti apa sih kalau boleh di-share? Yang paling terkenal dulu ya, suka komplain. Oke. Komplainnya kayak gimana, Say? Itu dimanapun orang Prancis, entah mereka mau liburan ke luar negeri manapun atau mereka di negara mereka sendiri, yang namanya orang Prancis suka komplain itu wajib istilahnya. Dan komplainnya mereka tuh untuk segala hal gitu. Sampai ada istilah apa? Kayak filosofi untuk orang Prancis tuh just kayak aku ada karena aku tuh berpikir. Jadi itu kayak emang mereka dalam segala hal kritis dan juga suka ini gitu loh, suka mengkritik gitu. Jadi kalau misalkan contoh kecil telur, kalau di orang Prancis kan suka makan breakfast tuh telur rebus. Iya. Telurnya kurang bulat atau gimana gitu, itu juga maksudnya cara masak telurnya itu loh, kalau kurang beberapa menit kan beda ya sama telur yang dimasak sepersekian menit, itu beda gitu loh. Dan itu dikomplain. Terus kalau mereka ke hotel, misalkan di hotel bilang nanti di sini di kamar yang ini tuh wifi-nya gini lancar dan lain-lain. Kalau wifi itu nggak connect cepet, itu mereka bisa komplain juga. Terus masalah
masalah air, masalah jumlah handuk, masalah jumlah tisu di dalam kamar yang tersedia, terus pokoknya semua deh pokoknya. Jadi kalau menurut mereka di kolong tempat tidur aja itu kalau nggak dibersihin, mereka bilang kita bayar untuk dapat kamar yang emang ready untuk kita, dan kalau masih kotor itu mereka bisa komplain juga gitu. Tapi itu baru dalam hal pariwisata ya, kalau di tempat kerja aduh lebih parah lagi. Aduh, itu benar-benar harus perfeksionis banget ya. Iya, jadi mereka tuh maksudnya gini loh. Jadi kalau orang lain itu melihat, wah ini udah bagus, wah ini udah bagus gitu. Nah orang Prancis nggak akan ngelihat hal yang sama. Mereka oke, itu sudah bagus, tapi pasti ada yang kurang, dan itu yang dicari gitu loh. Itu yang dikritik. Jadi kalau bisa dapat A+, kenapa puas dengan A gitu loh. Iya. Jadi memang selalu aja kalau nggak komplain bukan orang Prancis gitu ya. Iya. Selain suka komplain, apalagi mereka karakternya yang signifikan. Ya sebenarnya sih di mana-mana pasti kalau baru pulang kerja atau dimanapun ya di jalan kita bisa selalu melihat orang Prancis tuh pasti ada pegang baget tuh kayak roti panjang gitu loh, dan itu tradisional banget. Semua orang Prancis tuh rela ngantri berjam-jam sampai di luar patisserie atau boulanger kayak bakery gitu untuk ngantri beli baget. Terus mereka tuh makan kalau kita ada makan bersama tuh lama banget. Soalnya timingnya itu loh. Jadi kalau kita makan siang atau untuk makan Christmas gitu kan, misalkan dari siang kita mulainya jam 11 atau jam 12. Itu bisa selesainya sampai jam 5, jam 6 sore. Soalnya lama banget. Soalnya mereka jadi ngobrol kali ya. Iya, ngobrol terus jadi kalau kita habis apero itu kan sambil ngobrol ini, terus main course. Habis main course itu sebelum kita lanjut ke wine dan keju, karena di sini kan bukan cuma 3 apero, entre, main course dan penutup dessert gitu kan. Tapi di sini tuh entre kayak ada apero gitu, apero, appetizer. Makanan pembuka gitu kan. Entre dulu. Jadi kalau apero tuh cuma kanape gitu, kue-kue kecil atau blinis gitu. Apero, entre itu kayak yang hangat-hangat. Terus main course. Habis main course, wine dan keju. Karena orang sini kan keju itu penting kan. Jadi mereka makan keju sama minum wine. Setelah itu dessert, habis itu kopi. Tapi kenapa ya mereka tuh badannya kurus-kurus? Menurut aku sih banyak juga sih yang gemuk, tapi emang sih nggak segemuk kalau di Amerika ya. Tapi kalau kenapa mereka kurus-kurus atau ya proporsional lah ya, itu karena mereka tuh setiap habis makan mereka kan ambil waktu dulu tuh entah mau ngobrol atau mau smoking di luar gitu kan. Jadi kayak mereka kasih waktu ke tubuh mereka tuh memproses dulu, ini aku udah sekenyang apa sih gitu. Jadi nanti makanan berikutnya mereka cuma ngambil sedikit atau ya di skip boleh gitu kan. Iya. Dan orang sini kan jalan kaki gitu loh, tempat parkir sama tempat yang mau dituju kan tempat parkirnya jauh banget. Ampun deh. Terus di sana apa namanya untuk transportasi umum seperti kereta, bis kayak gitu gimana sih kondisinya, atau gampang kah atau gimana? Iya, kalau menurut aku sih gampang. Soalnya di daerah tempat tinggal aku ya, itu kan ada kereta kalau kita mau ke Paris atau kemana, itu kan kereta cepat. Terus dalam kota itu ada namanya tramway, itu kayak kereta juga, tapi dia tuh sistemnya per bus stop gitu juga, jadi kayak bus tapi dia kereta. Dan setelah itu juga ada juga bus untuk orang-orang yang
ada beberapa tempat yang memang kereta nggak lewat gitu kan, dan itu ada bus, terus ada taksi, terus ya Gojek nggak ada ya. Of course ya. Gojek nggak ada, tapi semuanya sih lancar ya. Terus untuk kalau kan di sini di daerah aku ini kan ada sungai terpanjang di Eropa dan itu besar banget. Oke. Jadi untuk kadang-kadang untuk menghindari kemacetan itu ada juga boat kayak ferry kecil gitu yang kita tuh bisa pakai untuk kalau ke pasar atau mau nyebrang ke kota seberang tapi males lewat males lewat jembatan yang besar yang kan biasanya kan macet. Jadi kita pakai boat, naik ke boat, terus nanti mobil udah sampai ke seberang, tinggal lanjutin perjalanan gitu. Jadi untuk transportasinya sih banyak pilihan dan ya lumayan terjangkau juga untuk orang-orang gitu loh. Dan itu tapi emang sih rata-rata orang sini mobil semua juga sih. Masa? Karena memang ya karena itu juga di Parisnya sendiri kan macet juga ada ya. Iya, Paris macet banget malah. Iya, macetnya parah gitu kan. Iya. Untuk orang-orang Prancis sendiri, kebanyakan mereka imigrannya dari negara-negara mana sih? Kalau imigrannya sih dari negara-negara Eropa, terus sama Afrika. Afrika tuh banyak, tapi yang aku ketemu, yang teman-temanku yang banyak sebelumnya sejak aku di Perancis itu Eritrea, Syria, terus Persia, terus ya sih yang paling banyak sih Eritrea itu kayaknya hampir di mana-mana, Senegal, Chad gitu, itu hampir rata-rata kita ketemu. Soalnya orang Perancis juga sekarang kan mereka juga ada dulunya itu kan ada kolonial di daerah Afrika gitu kan, jadi emang ada. Daerah Prancis kan bukan cuma Prancis, wilayah luar Prancis gitu. Jadi itu semua bisa masuk ke Prancis dengan maksudnya mereka punya KTP yang sama berlaku di Prancis juga gitu. Benar, iya sih. Nah, kenapa cowok Prancis terkenal seksi dan romantis? Menurut kamu gimana, benar nggak tuh kenyataannya? Menurut aku enggak juga sih. Jadi itu cuma romantis itu kan relatif gitu ya. Romantis itu kan relatif ya. Menurut aku enggak juga. Mungkin karena udah terlanjur dapat stereotip kayak gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat sih ya enggak seperti itu juga sih. Bahkan iya, terus mungkin kalau yang di Paris mungkin karena mereka kota mode ya, jadi kalau untuk pakaian mungkin fashionnya up to date ya, mungkin kelihatan seksi dengan cara seperti itu. Tapi kalau untuk aku mau bilang mereka romantis enggak. Iya sih ya, cuman memang udah identiknya dan terkenalnya seksi, romantis, jadi orang-orang tuh wah, gue pengen dapetin pasangan cowok atau cewek orang Prancis gitu kan. Ya, kalau nggak dapetin pasangan orang Prancis atau orang Australia atau orang manapun itu ya, kalau menurut aku, s'il te plaît. Kasian. Dianya kayaknya boring. Iya, karena dicuekin. Ini emak gue ngomong sendirian mulu, katanya gue dicuekin. Iya, soalnya kan kita berdua udah ada 1 minggu ini ya sendirian. Jadi ya dia masih dalam pasca shock juga. Jadi ya aku berusaha banget untuk dia kalau aku jauh dikit kayak aku ke kamar mandi aja sekarang dia ketakutan banget gitu loh. Ya itu deh. Jadi aku mau bilang kalau teman-teman mau cari pasangan, tergantung sih dari negara apapun itu. Yang paling penting adalah kenalin dulu pasangan kalian. Kayak karena jangan cuma percaya stereotip gitu. Ngomong-ngomong soal pasangan, dulu ketemu sama suami di mana? Kalau boleh tahu? Di Bali. Wow. Dia pertama kali ke Indonesia.
ketemu, terus ya udah kita jalin kontak itu sampai ya sampai nikah lah pokoknya. Ya, totalnya itu ada sekitar 2 tahunan. Iyalah pastinya. Terus kamu awal-awal beradaptasi dengan orang-orang di Prancis ada kesulitan kah atau memang ngalir aja gitu? Ya bahasa sih soalnya hampir 1 tahun loh aku, bahkan yang sampai Ethan lahir pun di rumah sakit itu aku kesulitan banget. Dokternya ngomong apa, ngejelasin apa, soalnya kan aku harus melahirkan emergensi kan, Ethan jantungnya tuh drop banget waktu itu. Dan mereka tuh ngejelasin ke aku bahwa aku tuh harus segera dioperasi gitu loh. Dan jadi mereka akan bantu ngomong Prancis gitu kan. Iya, dan posisinya suami aku tuh pas itu lagi balik ke rumah untuk ngambil barang-barang, karena mereka kan dari rumah sakit kan bilang aku nggak mungkin pulang lagi gitu loh. Harus stay di rumah sakit, padahal perkiraan maksudnya itu kan masih tanggal 5. Dan harusnya Ethan itu diprediksinya lahirnya akhir bulan April gitu loh, tanggal 30 atau tanggal 1 Mei gitu, jadi jauh banget. Dan ternyata ketubannya kan udah pecah, dan itu semua tuh dijelasin, aku nggak ngerti. Aduh ya Allah, kasihan banget. Iya. Kita translator gitu? Nggak ada yang bisa, satu rumah sakit nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Parah sih ya, kebayang sih ya itu gimana. Aduh, kalau gue di posisi dirimu. Jadi aku tuh posisinya shock banget, ini kenapa tiba-tiba mereka ngeluarin lagi kayak hormon yang udah dimasukin untuk bantu nge-push Ethan untuk ngelahirin normal, tapi karena jantungnya drop gitu. Terus mereka kan terus tiba-tiba rame-rame kan, ada 2 orang yang buka baju, ada yang buka celana, terus langsung dipasangin infus. Aku posisinya sampai kaget dan sampai gemetaran. Kenapa ini gitu? Tapi emang sih bahasa, kalau untuk beradaptasi di Perancis itu paling penting bahasa. Soalnya kalau untuk interaksi sama orang, kita nggak akan ngerti orangnya itu baik atau enggak, orangnya itu maksudnya apa kalau kita nggak ngerti bahasa mereka. Padahal sebenarnya mungkin mereka baik, mereka maksudnya ramah gitu loh ke kita, tapi kita karena nggak ngerti, kita jadi gampang tersinggung, kita jadi gampang baperan gitu loh. Betul. Iya juga sih. Tapi sebetulnya orang Prancis tuh orangnya jaim atau memang friendly atau? Mereka sih friendly iya, gampang diajak ngobrol iya, tapi untuk dibilang teman itu susah. Kenapa? Karena di sini tuh mereka lingkaran pertemanannya itu udah kuat banget gitu loh. Jadi karena dari mereka mulai start periskoler kayak TK atau PAUD gitu, itu kan per komun atau per RT RW gitu loh. Dan itu berlanjut sampai mereka SMP. Terus SMA kan agak besar, satu kota apa 2 kota gabung satu SMA gitu kan. Jadi emang lingkup untuk pertemanannya ya itu aja gitu. Jadi mereka udah percayanya dalam lingkaran yang itu aja. Jadi untuk orang baru mau masuk ke dalam lingkup pertemanan mereka itu memang agak susah. Apalagi mereka nggak gampang percaya orang kan. Tapi kalau sekalinya kita udah bisa kasih tunjuk bahwa kita worth it, bisa dipercaya untuk jadi teman mereka akan bertemannya itu berteman banget sampai yang suportif banget gitu loh. Tapi ya susah. Tapi emang bener juga sih, karena kan kalau namanya kita temenan ya memang harus all out kan, harus percaya segala macam. Nggak kayak orang Indo ya yang baru kenal dikit, ini temen gue gitu kan. Padahal baru kenal 2 menit, 5 menit di jalan. Gitu di sini juga ada sih kayak gitu. Maksudnya orang Indo di sini. Bukannya aku mengkritik, tapi emang ada sih beberapa. Kayak aku udah 3 tahun di sini, teman aku yang aku bisa dapat orang Indo itu cuman sekitar 7-6 orang gitu. Terus itu pun karena kemarin aku tinggalnya di Saint-Nazaire, itu karena ya orang Indonesia kita aja gitu. Tapi kalau kayak di kota besar kayak di tempat aku sekarang ini, itu ada orang Indonesia. Kalau aku tanya, kamu orang Indonesia ya? Terus dia langsung bilang, enggak, aku Polinesia, aku Kamboja, kita puasa. Nggak ngaku orang Indonesia. Ternyata nanti ketemu pas di KBRI atau ada acara-acara mana gitu, orang lain ngasih tahu, yang ini orang Indonesia kan. Aku ingat banget, katanya kamu Polinesia.
malu sendiri kan gitu, kayak mereka tuh susah untuk mau berteman sama orang Indonesia yang lain. Terus kalau udah berteman itu kayak geng-geng gitu loh. Masa? Pakai geng-geng gitu. Jadi kalau ketemuan semuanya harus pakai pink, harus pakai ungu, pakai kuning, pakai dress code gitu. Kayak Cherry Bell gitu ya, kayak girl band. Oh. Iya, jadi kayak ya kalau untuk aku sih itu bukan style pertemanan aku ya. Jadi ya emang aku juga nggak nyari sih. Aku jadinya ya udah deh. Aku cari teman-teman yang emang mau berteman sama aku aja gitu loh. Tapi kalau untuk harus cari untuk berteman banget atau berusaha untuk diterima sih enggak kayak gitu deh. Tapi unik juga ya, maksudnya kita kan tinggal di luar negeri gitu kan. Harusnya kan kita tuh yang dengan mudah kalau misalnya ada sesama orang Indo kan pastinya seneng kan, jangan untuk identitas diri kita disembunyikan gitu Kak, dengan natural aja. Iya, gue orang Indo, hai apa kabar, dengan kayak gitu aja. Sebenarnya segampang itu sebenarnya, tapi dipersulit. Ya ampun, satu gereja aja, ketemu di gereja aja loh, baru habis ibadah minggu. Aku tanya, kamu orang Indonesia ya? Karena aku sempat dengar dia ngobrol sama orang lain, masih ada kayak bahasa Indonesia kayak mungkin banget, gue itu kan nggak mungkin ada orang Asia atau Thailand atau Vietnam lain bisa ngerti gue, aku, lo gitu, nggak mungkin banget gitu. Terus aku kayak pura-pura bego aja gitu, hai orang Indonesia ya gitu. Oh no, Vietnam, we are voisins gitu. Aduh. Kalau itu berarti gue sebut dia orangnya sombong. Sombong iya. Terlalu pemilih gitu ya. Aduh sayang sekali. Ya tapi memang sih kita juga nggak bisa ngarep ketemu orang Indo yang memang sepemikiran dan sebaik kita gitu ya. Aduh, unik-unik sih kalau menurut aku. Ya unik-unik. Jadi kalau misalnya untuk ketemuan sama orang Indo dari berbagai macam suku gitu, mungkin change-nya sedikit ya. Iya, change-nya sedikit. Bahkan aku 3 tahun tinggal di Prancis, yang aku ketemu total orang Indonesia yang benar-benar orang Indonesia, ngaku orang Indonesia, yang bisa ketemu dan ngobrol langsung secara kita pakai bahasa kita sendiri Indonesia, itu totalnya itu 12 orang. 12 orang. Aduh, beda banget sama yang aku dapetin di sini loh, beda banget, sumpah. Iya, kalau dengar cerita kamu gitu, mereka nggak mengakui dia orang Indonesia, malah mengakui orang Polynesian, apalah Vietnam, itu kayaknya stupid banget sih kalau menurut gue. Kenapa juga harus malu gitu kan? Iya, ya, mungkin biar apa ya, biar dikiranya kayaknya kalau ada yang percaya dia orang Indonesia kan berarti dia ada bakat nih, bukannya orang ini. Dasar. Terus di Prancis sendiri kalau cari kerjaan, soalnya kan dirimu sekarang udah kerja kan? Cari kerjaan itu gimana?